Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini. Puji Tuhan ya, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kita. Kiranya kita semakin hari semakin dikuatkan dalam Tuhan. Semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari semakin kita menyadari bahwa tujuan kita itu cuma satu, bertemu Tuhan Yesus ke surga, tidak ada yang lainnya. Dan semakin hari kita semakin tahu bahwa kita harus mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh para rasul, para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mereka bersama-sama saling bantu, saling dukung, saling support. Ya, pernah ada perselisihan antara Barnabas dan Paulus sehingga mereka berpisah saat memberitakan Injil. Tetapi mereka tetap saling mendukung, saling mensupport. Amin ya. Perbedaan pendapat itu tidak seharusnya memecahkan hubungan antar manusia. Mereka hanya memilih jalan yang berbeda. Dunia begitu luas. Mereka memilih untuk memberitakan Injil di beda tempat, tetapi Roh Kudus tetap menyertai mereka. Walaupun berselisih, kita tahu Paulus dan Barnabas tetap disertai Roh Kudus. Mereka tetap memberitakan firman. Jadi, apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai manusia, apabila ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan karena punya keyakinan masing-masing, di mana menurut kedua belah pihak itu benar menurut pandangan mereka, tetap berjalan di jalan Tuhan tetapi memilih jalan yang berbeda. Mereka tetap saling dukung, saling support, mereka saling mendoakan. Itu juga yang kita contohkan. Kita beritahu kepada diri kita dan orang-orang sekitar kita, perbedaan pendapat itu diselesaikan dengan baik-baik. Tetapi apabila tidak bisa menemukan jalan keluar ya, karena kedua-duanya mempunyai pendapat yang kuat menurut masing-masing, lakukan saja seperti Barnabas dan Paulus. Mereka pilih jalan yang berbeda, jalan di daerah yang berbeda, tetapi mereka tetap berjalan di jalan Tuhan. Itu juga yang kita contoh seharusnya. Perbedaan pendapat apabila tidak bisa diselesaikan, lakukan saja seperti yang Paulus dan Barnabas lakukan. Mereka pilih jalan dengan berpisah. Tetapi kita tahu perjalanan Paulus tetap diurapi Roh Kudus. Amin ya. Jadi apapun yang kita lakukan asalkan kita bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Yakinlah seperti Paulus. Walaupun berbeda pendapat dengan Barnabas, di mana kita tahu dua orang ini sampai pernah dirajam dua-duanya. Paulus sampai dikira sudah meninggal. Mereka mengalami hal-hal yang menakutkan dan mereka jalani itu berdua. Tentunya hubungan mereka kuat. Tetapi sekuat apapun hubungan mereka, mereka juga mengalami perbedaan pendapat yang benar-benar membuat mereka harus berpisah jalan. Tetapi kita tahu, dua-duanya tetap berjalan di jalan Tuhan. Hanya daerah saja mereka berbeda. Itu juga yang seharusnya manusia lakukan. Perbedaan pendapat yang mendasar menurut mereka, prinsipil menurut mereka. Karena kita tahu Barnabas dan Paulus berpendapat seseorang itu salah sehingga tidak boleh mengikuti mereka. Tetapi akhirnya karena mereka saling kuat pendapatnya, mereka memilih daerah yang berbeda. Itu juga yang seharusnya kita lakukan ya. Jangan sampai karena kita memaksakan pendapat kita membuat pihak lain tuh harus meninggalkan jalan Tuhan. Kan tidak harus seperti itu ya. Apalagi zaman sekarang itu sampai mereka memaksa orang itu meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan, membunuh imannya. Kan seharusnya tidak seperti itu. Lakukan saja seperti Barnabas dan Saulus. Mereka tetap saling dukung dalam doa. Mereka tetap mengabarkan Injil. Jangan contoh kelakuan orang-orang yang katanya cinta Tuhan saat ini. Mereka kalau tidak suka seseorang atau tidak setuju pendapatnya sampai mematikan pelayanan seseorang. Itu sesuatu yang tidak bisa dicontoh. Contohlah Barnabas dan Paulus. Amin ya. Itu juga yang seharusnya kita contoh.
Jangan sampai karena pendapat kita begitu kuat sampai membuat orang-orang lainnya yang berbeda pendapat dengan kita harus meninggalkan imannya. Karena kita merasa pihak yang kuat, dukungan kita kuat, sampai mematikan seseorang bisa saking kuatnya. Itu sesuatu yang tentunya salah, karena kita tahu satu jiwa itu berharga bagi Tuhan. Ya kalau pendapat kita benar, kalau salah, ya enggak? Benar menurut mata manusia belum tentu benar menurut Tuhan. Kita harus saling menyadari itu. Jadi pentingnya untuk merenung-renungkan apa yang dilakukan oleh para rasul dan para murid ini, ya, agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi jemaat Tuhan yang lain. Amin ya. Agar Tuhan tetap memakai kita. Karena tidak ada gunanya kalau kita merasa benar di mata manusia tapi salah di mata Tuhan. Malah membuat umat Tuhan lainnya itu kehilangan jalannya menuju surga. Amin ya. Karena tindakan-tindakan bodoh manusia yang memaksakan jalan pikirannya. Karena kita tahu yang benar menurut manusia belum tentu benar menurut Tuhan. Jadi pentingnya saling mengingatkan. Jadi pentingnya untuk tidak merasa benar sendiri. Amin ya. Karena apa? Taruhannya itu nyawa atau iman jemaat. Yang kita tahu itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan renungkan ya. Kita akan baca dan renungkan 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai 15. Judul perikopnya harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepadanya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Di sini hal yang menarik dikatakan. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Jadi kita tahu, semakin banyak orang yang percaya, semakin besar supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Jadi semakin banyak orang yang percaya,
semakin besar kasih karunia yang diterima manusia ya. Puji Tuhan, amin. Dan di sini juga dikatakan, Paulus sampai mengatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kita tahu itu, Paulus saat di penjara dan kemudian dipindah naik kapal, diselamatkan. Malaikat menemui, Roh Kudus berbicara. Dan karena Paulus, seluruh kapal diselamatkan. Dikatakan juga, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Itu yang dilakukan Paulus. Hal-hal yang indah terjadi dalam hidup Paulus. Paulus mengalami pengalaman yang indah karena Paulus benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus. Paulus sampai mengatakan, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami putus asa. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Hal-hal luar biasa itu, di mana Roh Kudus bekerja, malaikat Tuhan berbicara, itu karena Paulus juga melakukan bagiannya. Ditindas, dianiaya, terjepit tapi tidak putus asa. Habis akal tapi tidak putus asa. Paulus menyatakan imannya itu dengan perbuatan. Sehingga hal-hal ajaib itu terjadi. Malaikat berbicara, Roh Kudus bekerja. Karena apa? Paulus beriman. Paulus itu ditindas, terjepit, terhempas, tapi tidak putus asa. Amin ya. Itu terjadi karena Paulus benar-benar beriman. Paulus juga manusia biasa saat itu. Tetapi hal-hal luar biasa terjadi kepada Paulus karena Paulus beriman, dianiaya, dirajam sampai meninggal. Dikira meninggal, tetapi ketika dikelilingi murid Tuhan Yesus, berarti kan ditunggu beberapa saat. Dari kota diseret keluar kota kan lama juga ya. Kemudian dikelilingi kan ada jeda waktu. Tetapi kemudian Paulus hidup. Hal-hal luar biasa itu terjadi. Itu karena Paulus juga mengalami hal-hal yang benar-benar menyakitkan. Karena apa? Orang-orang saat itu benar-benar dengan kuatnya menyangkal, melawan. Sampai Paulus dikira meninggal, dirajam. Barnabas juga mengalami rajam itu. Amin ya. Jadi jangan sampai kalau kita melakukan sesuatu, terus kita mencari jalan keluar dengan menjual iman kita. Amin ya. Karena Paulus itu mempertahankan imannya sampai ditindas, dirajam, terhempas, terjepit. Jangan sampai kita menjual iman kita untuk jalan keluar yang akhirnya menjauhkan kita dari Roh Kudus, dari surga. Karena kita mau enaknya saja dengan apa? Menjual iman, menjual Tuhan. Itu tidak bisa. Makanya baca Alkitab dengan sebaik-baiknya. Amin ya. Kita akan renungkan ya ayat ini. Dari perikop ini satu persatu. Amin ya. Puji Tuhan. Dikatakan di ayat pertama, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Mereka berkata seperti itu. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Allah ya, Tuhan yang hidup. Bayangkan, saat Paulus, orang yang biasa, sama seperti kita, ditemui di jalan. Kemudian dibutakan, kita tahu.
tapi kemudian disembuhkan. Tuhan itu ya kalau mau memakai seseorang itu sampai Roh Kudus itu berbicara. Mereka sampai berkata, oleh karena kemurahan hati kami telah menerima pelayanan ini. Sehingga kalau kita ini seperti pengalaman saya ya, orang yang biasa menurut dunia bahkan tidak penting karena banyak yang lebih kompeten atau lebih mampu, tapi saat Tuhan pilih dengan cara yang luar biasa, itu benar-benar kalau menurut pengalaman saya sebagai manusia itu benar-benar yang membuat kita tuh sampai berpikir kenapa Tuhan sebagai orang yang menurut dunia itu tidak layak, tidak begitu penting, karena lebih banyak berjuta-juta kali yang punya kemampuan lebih ya, banyak berlipat-lipat kali mereka punya kemampuan lebih, tetapi Tuhan memakai kita. Itu tuh kalau saya bisa ungkapkan ya, perasaannya itu benar-benar luar biasa. Karena bayangkan manusia yang berdosa dipilih Tuhan, caranya pun dengan luar biasa. Tentu orang-orang yang mengalami ini merasakan itu karena kemurahan Allah. Paulus juga menyadari itu. Paulus orang yang berdosa, bahkan Paulus sampai melakukan hal yang melebihi dari rasul-rasul lainnya. Karena apa? Paulus mengatakan yang paling hina. Kenapa? Saat itu Paulus menganiaya jemaat Tuhan yang Tuhan selamatkan dengan mengorbankan nyawanya. Sampai Paulus melakukan hal yang melebihi dari apa yang diperintahkan Tuhan. Paulus sampai tidak menikah. Bahkan Paulus sampai memenuhi kebutuhannya sendiri semuanya. Bahkan melakukan lebih dari para rasul lainnya, karena Paulus merasa bersalah ya, merasa paling hina saat itu. Tetapi Paulus tetap mengatakan ini kemurahan Allah. Karena apa? Sebagai manusia biasa saat kita dipilih Tuhan, dan padahal kita tahu banyak orang yang punya kemampuan lebih, itu benar-benar hal yang luar biasa. Makanya Paulus ini mengatakan karena kemurahan Allah. Karena Paulus menyadari Paulus orang berdosa, seperti saya juga. Bahkan dipandang orang tidak layak, tapi Tuhan milih kita. Ini benar-benar kemurahan Allah. Sehingga saat Paulus menghadapi apapun, yang dipandang Paulus itu Tuhan. Tuhan pemilik dunia berbicara kepada Paulus, itu hal yang luar biasa. Paulus sangat menghargainya. Makanya Paulus mengatakan kemurahan Allah. Itu juga yang saya alami. Semuanya karena kemurahan Allah. Hal yang luar biasa, pengalaman luar biasa, kesempatan luar biasa Tuhan berikan kepada saya. Orang yang berdosa pastinya, dan bahkan menurut dunia tidak layak dipilih. Itu hal yang luar biasa, kemurahan Allah. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ini yang dilakukan Paulus dan para rasul, ya dikatakan kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Mereka tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi saat mereka dipilih Tuhan, mereka juga melakukan hal di mana dikatakan di ayat 3 ya, di ayat 2b, sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi saat mereka dipilih oleh Allah, mereka juga melakukan bagiannya agar mereka tidak tertolak. Mereka tidak berlaku licik, mereka tidak berlaku memalukan, agar apa? Agar tidak ditolak juga oleh umat Allah. Untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi saat mereka dipilih Allah, mereka juga melakukan bagiannya. Mereka tidak berbuat licik. Mereka juga tidak memalsukan firman Allah. Hal-hal yang buruk tidak mereka lakukan. Jadi saat mereka dipilih Tuhan, mereka juga, kita tahu orang-orang yang dipilih Tuhan pasti ada hal-hal baik ya.
Ada hal-hal yang Tuhan perlukan untuk menyatakan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi saat setelah dipilih pun mereka juga tetap berjuang untuk tidak mengecewakan Allah. Mereka tidak berlaku licik, mereka tidak memalsukan firman Allah. Sehingga mereka tetap dipertimbangkan orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Itu yang dikatakan Paulus ya. Jika Injil ya yang diberitakan Allah itu tertutup bagi mereka yang orang-orang yang dipilih Tuhan, itu berarti juga tertutup bagi orang-orang yang lainnya yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi saat Kristus ada di hadapan mereka itu tertutup. Tidak seperti Nikodemus, sama-sama orang yang bekerja di mahkamah agama, tapi kenapa berbeda? Karena pikiran mereka itu dikatakan di sini tertutup oleh ilah zaman ini. Mereka dibutakan, mereka cari makan lewat firman Allah. Bahkan saat Tuhan melakukan mujizat, mereka malah iri. Mereka tertutup oleh ilah zaman ini. Dan itu dihindari oleh mereka. Orang-orang yang dipilih Allah. Mereka tidak mau tertutup oleh ilah zaman ini. Amin ya. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kristus, Tuhan Yesus itu kan gambaran Allah. Orang-orang yang dipilih Tuhan itu pasti ada gambaran. Gambaran Allah. Manusia ada kekurangan, tapi di bagian diri manusia itu ada gambaran Allah, di mana manusia yang dipilih itu pasti sebelumnya ada usaha, ada perjuangan agar tentunya saat mereka dipilih, mereka hanya melakukan apa yang mereka tahu tentang firman Allah. Karena mereka mencintai firman Allah, mereka melakukan firman Allah. Dan kita tahu saat kita melakukan firman Allah, ada gambaran Allah dalam diri kita. Jadi saat kita melakukan kehendak Tuhan, itu ada gambaran Allah dalam diri kita. Tetapi orang-orang yang tidak melakukannya itu saat itu tertutup. Karena apa? Mereka lebih mementingkan ilah zaman itu. Mereka lebih mementingkan dunia. Amin ya. Di sini kita menyadari orang-orang yang dipilih Tuhan itu ada gambaran Allah. Karena apa? Mereka tentunya mencintai Allah terlebih dahulu. Karena tahu Allah itu mencintai mereka. Jadi mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu ada gambaran Allah. Karena apa? Mereka melakukan apa yang dikehendaki Allah, yang dikehendaki Tuhan. Amin ya. Dikatakan di sini, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi mereka menyadari seperti Tuhan Yesus lakukan. Saat di muka bumi itu Tuhan Yesus tidak melakukan kepentingannya, tetapi kepentingan Bapa. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu apa yang didengar Tuhan Yesus dari Bapa. Itu juga yang dilakukan oleh para rasul dan para murid. Mereka tidak memberitakan diri mereka, tetapi mereka memberitakan, mereka bersaksi mengenai Tuhan Yesus Kristus. Mereka bersaksi ke penjuru dunia bahwa mereka adalah saksi mata kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menemui lebih dari 500 orang. Mereka menjadi saksi mata bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka juga menjadi saksi mata bagaimana Tuhan Yesus meminta diri mereka menunggu di Yerusalem. Kemudian mereka mendapatkan lawatan Roh Kudus. Mereka bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Amin ya, itu juga yang seharusnya kita lakukan. Kita tidak bersaksi mengenai diri kita, tapi kita bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Dan apabila kita bersaksi ya, apabila Roh Kudus bekerja dalam diri kita, itu untuk menguatkan orang lain. Seperti yang dilakukan Paulus. Saat Paulus kesusahan, kemudian dihibur oleh Roh Kudus, itu juga menjadi penghiburan bagi jemaat lainnya. Karena apa? Pengharapan jemaat tentunya mereka akan mengalami seperti apa yang dialami Paulus. Saat mereka mengalami banyak hal, mereka juga mendapatkan penghiburan Roh Kudus. Dan itu juga terjadi pada diri kita. Roh Kudus masih bekerja. Karena apa? Paulus bersaksi, menceritakan kisahnya, pengalamannya dengan Roh Kudus. Sehingga orang-orang mengimani seperti kita. Dan Roh Kudus juga bekerja.
Jadi saat kita bersaksi, itu merupakan penghiburan juga bagi jemaat lainnya. Karena mereka tentu berharap mereka akan mengalami. Dan pengharapan dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia apabila kita benar-benar melekat pada Tuhan. Seperti yang dilakukan Paulus saat Paulus mengalami banyak hal. Paulus dihibur oleh Roh Kudus. Dan itu penghiburan bagi kita juga yang hidup di dunia ini. Amin ya. Dan kita tahu pengharapan dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Salah satunya saya. Roh Kudus bernubuat kepada saya melalui 3 pendeta besar. Almarhum Pendeta Yesaya Pariaji dari Gereja Tiberias, Pastor Samson Dabas dari Nigeria, Pastor Yosef dari India. Amin ya. Dan saya juga berharap, berdoa banyak orang juga mengalami. Amin ya. Itu harapan kita. Sampai kesudahannya Roh Kudus bekerja. Dan semakin banyak orang yang percaya ya, semakin besar juga karunia, kasih karunia yang akan melimpah-limpah di muka bumi ini. Dan kemuliaan Tuhanlah yang dinyatakan. Amin ya. Amin. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Supaya kita boleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin ya. Jadi di sini Paulus mengatakan Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kami, supaya kami boleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Paulus berkata, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan lagi. Amin ya, tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi mereka menyimpan dalam bejana tanah liat dalam tubuh mereka, supaya dunia itu tahu bahwa semuanya itu berasal dari Allah, bukan dari diri mereka. Dikatakan di ayat 8, tadi kita sudah bahas, dalam segala hal kami ditindas. Karena mereka bejana tanah liat, mereka manusia biasa, mereka ditindas dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Itu yang mereka lakukan. Mereka ditindas, dihempas, terjepit, tapi tidak putus asa. Semuanya itu menyatakan kemuliaan Allah. Mereka dianiaya seperti Paulus, tetapi saat dalam kapal yang mau karam, Roh Kudus bekerja. Dan karena Paulus, para tahanan dibebaskan. Kan saat itu kan mau dibuang ke laut, ditinggalkan. Tetapi karena pimpinannya ingat Paulus, semua tahanan jadi selamat. Amin ya. Itu semua adalah kesaksian. Mereka manusia biasa yang ditindas juga, yang dianiaya. Tetapi Roh Kudus bekerja, dan itu kesaksian bagi mereka. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi saat itu mereka diserahkan dalam maut. Dan itu membuat Yesus menjadi nyata dalam tubuh mereka yang fana ini, dalam tubuh kita yang fana ini, yang bejana tanah liat, yang akan jadi debu ini. Roh Kudus bekerja, dan itu mereka katakan menjadi nyata dalam tubuh kita yang fana ini, dalam tubuh kami yang fana ini. Itu yang dikatakan Paulus. Maka demikian maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Itu yang dikatakan Paulus. Maut itu giat dalam tubuh kita, giat juga dalam tubuh orang lain, dikatakan ini.
Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Mereka menyatakan imannya. Mereka bersaksi. Kenapa? Mereka percaya. Mereka tidak malu saat bersaksi. Mereka tidak malu saat menyatakan iman. Mereka tidak malu saat berfirman. Dikatakan di sini karena kami memiliki roh iman yang sama. Dikatakan di ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Mereka percaya itu, bahwa Ia, Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu telah terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin berlimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Hal yang luar biasa telah dilakukan oleh para rasul dan para murid. Dan di sini Paulus menceritakan semuanya. Hal itu akhirnya juga menguatkan kita ya. Saat kita memberitakan firman Tuhan atau bersaksi, tentunya pihak lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan menyangkal, bahkan melakukan hal-hal yang seperti para ahli Taurat lakukan atau orang-orang Farisi lakukan. Karena berseberangan ya. Itu juga kiranya menguatkan kita. Karena kalau kita bersaksi, berfirman mengenai Tuhan Yesus yang kita tahu itu benar-benar nyata, tentunya pihak lain yang tidak percaya akan melakukan sesuatu, entah sebagai untuk membuktikan iman atau Tuhan Yesus ada atau tidak, atau untuk mempertahankan iman mereka. Tetapi Paulus tidak mengambil hati ya mengenai itu semua. Paulus juga berkali-kali mau mati ya, karena di sini mereka percaya bahwa mereka nanti akan dibangkitkan bersama Tuhan Yesus. Jadi iman itu mereka perkatakan. Iman yang mereka percaya itu mereka katakan, dan mereka tulis sampai dikirim ke beberapa jemaat. Mereka berkata-kata mengenai firman itu, dan mereka mengimani itu. Seharusnya itu juga yang kita lakukan. Sehingga apa? Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Amin ya. Perkatakanlah iman itu. Iman itu apa yang kita baca, apa yang kita dengar mengenai firman Allah. Perkatakan itu agar orang lain juga mengimani. Amin ya. Agar banyak orang yang diselamatkan, kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Amin ya. Kiranya kita semakin dikuatkan. Semakin kita membaca firman Tuhan, kita semakin tahu janji-janji Tuhan. Kita juga perkatakan itu agar orang lain juga tahu janji-janji ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk mereka. Amin ya. Bahwa mereka juga akan dibangkitkan. Amin ya. Perkatakan ini, bersaksilah, sehingga orang-orang juga beriman seperti kita. Amin ya. Karena tempatnya manusia itu di surga. Jangan sampai Lucifer itu mengajak manusia ke neraka karena kita tidak mau bersaksi atau berfirman. Amin ya. Kiranya kita semakin dikuatkan, kita semakin bertumbuh, kita semakin menjadi saluran berkat untuk menyatakan kemuliaan Allah kepada semua orang, agar apa? Semakin banyak orang yang diselamatkan. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit, berikan kesembuhan, berikan mujizat daripada-Mu. Apapun yang di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, beri kami semuanya pekerjaan dan usaha daripada-Mu Tuhan. Pekerjaan dan usaha yang dapat membawa kami dan diri kami, bahkan orang-orang sampai
penghujung dunia untuk lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup. Beri kami semuanya pasangan hidup yang daripadamu, yang cinta Engkau, yang takut Engkau, yang dapat membawa kami dan diri kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan kami juga berdoa Tuhan, beri kami anak cucu yang daripadamu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang mau menjadi kepanjangan tanganmu untuk menjadi berkat bagi orang-orang bahkan sampai ke penjuru bumi. Dan kiranya anak-anak kami mencintai kami seperti dia juga mencintai kau. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah beban hidup, pergumulan hidup, beri kami semuanya solusi-solusi daripadamu, penyelesaian masalah daripadamu, jawaban doa yang daripadamu, dan terobosan-terobosan daripadamu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu, mujizat-Mu, kasih karuniamu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah namamu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kau bernyata berada dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.